Pernah nggak kamu merasa sudah tampil habis-habisan, tapi pasangan kamu malah cuma bilang, "Udah ya mas, aku ngantuk." Atau lebih parah lagi, dia senyum, tapi matanya kayak menyimpan rasa sakit yang dia nggak berani jujur ke kamu. Hati-hati teman tubuh, banyak pria merasa jadi sang juara hanya karena mengikuti apa yang mereka lihat di layar gadget. Padahal, secara biologis ada beberapa posisi yang bagi kamu itu keren, tapi bagi wanita itu menyiksa. Bukan cuma soal fisik yang sakit, tapi ini soal ego yang terluka. Dan jujur saja, pria yang gagal membaca kenyamanan pasangannya adalah pria yang sedang menghancurkan keharmonisan rumah tangganya sendiri. Ingat prinsip The Secret Chamber, rumah tangga yang hambar adalah awal dari rezeki yang macet. Kenapa? Karena saat pasanganmu nggak nyaman, energi di rumah jadi negatif, pikiranmu jadi nggak tenang di kantor, dan hormon testosteronmu nggak akan meledak maksimal. Hari ini, Dr. Ayunda akan bongkar blak-blakan dari sisi medis, posisi apa saja yang sebenarnya dikutuk oleh wanita, tapi mereka sering diam saja. Siapkan mental kamu, karena mungkin selama ini kamu sudah melakukan kesalahan fatal tanpa sadar. Selamat datang di The Secret Chamber, biologi kesuksesan dari balik pintu kamar. Oke, kita masuk ke poin pertama yang sering jadi ajang pamer pria, tapi jadi mimpi buruk wanita. Deep penetration. Banyak pria berpikir semakin dalam dia menghujam, semakin hebat dia di mata istrinya. Mereka bangga kalau bisa mentok sampai ke pangkal. Tapi jujur ya, secara anatomi, ujung vagina itu bukan tembok mati yang bisa dihantam seenaknya. Di sana ada serviks atau leher rahim, gerbang rahim yang penuh dengan syaraf sensitif. Bayangkan ini, bagi wanita, benturan keras di area serviks itu rasanya bukan nikmat yang bikin melayang, tapi nyeri tajam yang menusuk, mirip kayak perut kamu dikocok atau rasa mual yang mendadak muncul. Terutama di posisi seperti doggy style atau coital alignment teknik yang sudutnya terlalu vertikal. Saat kamu merasa bangga karena sudah berhasil masuk sangat dalam, saat itu juga tubuh pasanganmu sebenarnya sedang mengirim sinyal bahaya ke otaknya. Otak wanita akan langsung membanjiri tubuhnya dengan hormon kortisol. Ini adalah hormon stres. Begitu kortisol naik, lubrikasi atau cairan alami wanita akan langsung kering mendadak. Hasilnya apa? Hubungan yang tadinya panas malah jadi perih, lecet, dan dia bakal mulai menghitung detik kapan sesi ini berakhir. Pria harus sadar, kepuasan wanita itu ada di stimulasi dinding vagina bagian depan, G-zone, dan klitoris, bukan di benturan leher rahim. Kalau kamu terus-menerus memaksakan penetrasi dalam tanpa teknik yang benar, kamu bukan sedang menciptakan kenikmatan, kamu sedang menciptakan trauma fisik. Dan ingat, wanita yang trauma di ranjang gak akan pernah bisa memberikan energi dukungan yang kamu butuhkan untuk sukses di dunia luar. Jadi, stop pikir kayak di film dewasa. Fokus ke angle atau sudut yang bikin dia merasa nyaman, bukan sekedar gaya yang bikin kamu kelihatan perkasa, tapi bikin dia menderita. Poin kedua, ini yang sering bikin pria merasa kayak bintang film, tapi bikin wanita merasa kayak lagi ikut latihan fisik militer. Posisi akrobatik yang melelahkan. Kita jujur-jujuran ya, kadang pria terlalu terobsesi pengen coba gaya-gaya ajaib yang dia tonton di internet. Angkat kaki ke bahu lah, posisi berdiri sambil gendong lah, atau sudut-sudut aneh yang butuh keseimbangan tingkat tinggi. Kamu mungkin merasa itu cool dan variatif, tapi pernah nggak kamu lihat ekspresi wajah pasanganmu? Saat wanita harus menahan beban tubuhnya sendiri, menumpu dengan tangan sampai gemetar, atau kakinya kram karena sudut yang nggak masuk akal, otaknya nggak lagi memikirkan orgasme. Yang ada di pikirannya cuma satu, duh, kapan sih ini kelar? Tangan aku udah mau patah. Secara medis, wanita butuh relaksasi otot dan ketenangan pikiran untuk bisa mencapai puncak kenikmatan. Begitu ototnya tegang karena kelelahan fisik, sistem syarafnya langsung pindah ke mode bertahan hidup atau survival mode. Di kondisi ini, tubuhnya mustahil memproduksi oksitosin, si hormon cinta yang bikin dia merasa sayang sama kamu. Alih-alih merasa bonding atau dekat sama kamu setelah selesai, dia malah bakal merasa capek, pegal, dan menganggap hubungan intim itu sebagai tugas fisik yang berat.
Bayangkan kalau setiap kali berhubungan dia merasa kayak habis lari maraton, jangan kaget kalau minggu depan dia bakal ngasih 1000 alasan buat tidur duluan. Ingat teman tubuh, kamu itu pasangannya, bukan pelatih gymnya. Variasi itu penting, tapi kalau variasi itu mengorbankan kenyamanan, kamu sebenarnya sedang menjauhkan dia dari puncak kepuasan. Pria yang cerdas itu tahu kapan harus eksplorasi gaya dan kapan harus fokus bikin pasangannya merasa rileks dan dimanja. Karena hanya dari wanita yang rilekslah energi keberuntungan dan dukungan hebat buat karir kamu akan mengalir. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang paling krusial tapi paling sering bikin pria gagal memberikan kepuasan total. Mengabaikan stimulasi klitoris. Teman tubuh, mari kita bicara fakta medis yang mungkin bakal bikin ego kamu sedikit tersentil. Kamu harus tahu bahwa bagi wanita, penetrasi vagina itu seringkali cuma jadi pendamping, bukan menu utama. Secara biologis, 70-80% wanita mustahil mencapai puncak hanya dari gerakan maju mundur saja. Kenapa? Karena pusat saraf kenikmatan wanita yang paling dahsyat itu ada di luar, yaitu di klitoris. Banyak pria terjebak di posisi yang bagi mereka terasa sangat enak, seperti posisi dari belakang atau posisi-posisi yang hanya fokus pada gesekan di dalam, tapi mereka lupa bahwa di saat yang sama, tombol utama pasangan mereka justru terabaikan. Kalau kamu cuma fokus pada penetrasi tanpa menyentuh atau memberikan stimulasi pada klitorisnya, kamu itu ibarat lagi mencoba menyalakan mesin mobil, tapi nggak pernah menekan tombol startnya. Mesinnya panas, tapi nggak akan pernah jalan. Hasilnya, pasangan kamu mungkin akan bilang oke, dia mungkin bakal membalas pelukan kamu, tapi di dalam hatinya, dia merasa nanggung. Dia merasa hanya jadi penonton dari kesenangan kamu sendiri. Dan percayalah, wanita yang sering merasa nanggung di ranjang, lama-lama akan kehilangan gairah untuk melayani kamu dengan sepenuh hati. Jadi, posisi apapun yang kalian pilih, entah itu missionary, woman on top, atau apapun, pastikan tangan kamu atau tubuh kamu tetap bisa menjangkau titik sensitifnya. Jangan biarkan dia berjuang sendirian untuk mencari kepuasan. Pria yang sukses bukan cuma yang bisa tahan lama di ranjang, tapi pria yang tahu persis di mana letak kebahagiaan istrinya. Karena saat istrimu puas dan mencapai puncaknya bersama kamu, dia akan mengeluarkan energi pengabdian yang luar biasa yang bakal jadi bahan bakar mental kamu menaklukkan dunia besok pagi. Poin keempat, dan ini adalah dosa yang sering dilakukan pria yang merasa dirinya sudah mahir, terlalu cepat gonta-ganti posisi. Pernah nggak kamu lagi asik-asiknya, lalu tiba-tiba kamu minta dia miring, lalu minta dia balik badan, lalu minta dia berdiri? Kamu pikir itu variasi yang bikin dia kagum? Salah besar. Bagi wanita, gonta-ganti posisi yang terlalu sering itu bukan keren, tapi mengganggu ritme. Secara biologis, wanita itu ibarat mesin diesel, butuh waktu untuk panas. Mereka butuh akumulasi rangsangan yang konstan di titik yang sama untuk mencapai puncak. Begitu kamu ganti gaya di tengah jalan hanya karena kamu merasa bosan atau pengen kelihatan kayak bintang film, kamu sebenarnya sedang menekan tombol reset pada saraf kenikmatannya. Momentum yang sudah dia bangun susah payah dari bawah, tiba-tiba buyar karena harus menyesuaikan posisi tubuh lagi. Akibat medisnya, area sensitifnya bisa mendadak kering karena aliran darahnya terdistraksi oleh gerakan yang nggak perlu. Kalau sudah kering, yang ada malah lecet dan perih. Ingat, hubungan intim itu adalah simfoni, bukan perlombaan ganti kostum. Satu gaya yang dilakukan dengan penghayatan dan ritme yang pas, jauh lebih memuaskan daripada 10 gaya yang cuma dilakukan masing-masing 2 menit. Jangan sampai kamu merasa sudah melakukan maraton gaya, padahal pasanganmu justru merasa kebingungan dan gagal fokus karena manuvermu yang nggak jelas. Lalu setelah kita bedah semua kesalahan tadi, apa solusinya? Apakah kamu harus jadi ahli anatomi? Enggak. Solusinya sebenarnya sederhana, tapi butuh keberanian besar untuk menurunkan ego kamu. Tanya. Iya, sesederhana itu. Tapi banyak pria yang haram hukumnya bertanya karena merasa paling tahu. Dengar ya teman tubuh, di dunia bisnis kamu butuh riset pasar supaya jualanmu laku.
Di ranjang, istrimu adalah pasar itu. Kalau kamu nggak pernah riset apa yang dia mau, jangan kaget kalau bisnis ranjangmu bangkrut. Buang jauh-jauh rasa malu itu. Saat kamu bersama, tatap matanya dan tanyakan, "Sayang, posisi ini kamu nyaman nggak? Atau ada bagian yang sakit nggak? Kasih tahu aku ya, aku pengen kamu benar-benar menikmati ini." Nasihat saya untuk kamu para suami, jangan pernah merasa gagah kalau istrimu cuma bisa memendam rasa sakit demi menjaga perasaanmu. Itu bukan kejantanan, itu keegoisan. Kenapa ini saya hubungkan dengan rezeki? Mari kita bicara biologi. Ketika kamu berkomunikasi secara terbuka dan istrimu merasa didengarkan, tubuhnya akan melepaskan banjir oksitosin dan endorfin. Energi kebahagiaan itu menular. Saat istrimu benar-benar puas secara lahir dan batin, dia akan menjadi pendukung nomor 1 dalam hidupmu. Doanya akan tembus ke langit dan pancaran energinya di rumah akan menenangkan pikiranmu. Pikiran yang tenang adalah aset paling mahal bagi pria untuk cari cuan. Saat kamu keluar rumah dengan sisa-sisa hormon kepuasan, dopamin dan testosteron yang stabil karena koneksi yang sehat, kamu akan menjadi magnet peluang. Kamu jadi lebih berani ambil keputusan, lebih karismatik di depan klien, dan lebih tangguh menghadapi tekanan. Ingat satu hal ini, istri yang bahagia adalah generator rezeki paling dahsyat untuk suami. Jangan harap dompetmu tebal kalau di atas kasur kamu membiarkan istrimu merasa sendirian dan menderita. Mulailah bertanya, mulailah mendengar, dan lihatlah bagaimana pintu-pintu kemudahan terbuka lebar untuk. Jadi teman tubuh, kesimpulannya cuma satu. Berhenti fokus pada gaya yang cuma buat mata. Dan mulailah fokus pada rasa yang sampai ke jiwa. Kejantanan sejati kamu tidak diukur dari berapa banyak posisi yang bisa kamu lakukan, tapi dari seberapa besar rasa nyaman dan puas yang bisa kamu berikan pada istrimu. Ingat, setiap kali kamu egois di ranjang, kamu sebenarnya sedang menutup satu pintu rezeki dalam hidupmu. Tapi setiap kali kamu memuliakan pasanganmu, kamu sedang membuka jalan untuk kesuksesan yang lebih besar. Saya tahu bahasan ini mungkin sensitif bagi sebagian orang. Tapi di The Secret Chamber, kita tidak bicara tabu, kita bicara fakta dan solusi. Kalau kamu merasa konten seperti ini membuka mata kamu dan membantu hubunganmu jadi lebih harmonis, jangan biarkan ilmu ini berhenti di kamu saja. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kenapa? Karena di video berikutnya, saya akan membongkar sesuatu yang lebih berani lagi, yaitu satu titik rahasia yang kalau disentuh dengan benar, bisa membuat istri kamu merasa paling dicintai sedunia. Kamu nggak mau kan pesaing bisnis kamu tahu rahasia ini lebih dulu daripada kamu? Yuk, tulis di kolom komentar, saya siap jadi suami yang lebih peka, atau ceritakan sedikit keresahan kamu. Saya pribadi akan baca dan kita diskusi sehat di sana. Terima kasih sudah menonton. Saya Dr. Ayunda, jaga keharmonisanmu, jaga rezekimu, sampaikan salam sayang saya untuk pasanganmu di rumah. Sampai jumpa di rahasia berikutnya, hanya di The Secret Chamber.